Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Di bulan yang penuh berkah ini mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan bisa belajar dengan sekuat tenaga kita sehingga kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita seperti biasa belajar di rumah dan ibadah di rumah, tetapi jangan sampai kita patah semangat. Apalagi di bulan suci ini kita harus lebih semangat lagi dalam belajar dan semangat lagi dalam beribadah, karena ibadah di bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita buka materi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang puasa di bulan suci Ramadan ini. Apa sih puasa itu? Puasa menurut bahasa adalah al-imsaku, menahan. Tetapi dalam pandangan syariat Islam, bahwa yang namanya puasa adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan dengan niat tertentu, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bagi orang Islam yang berakal, yang suci dari haid dan nifas, bagi perempuan, itu pengertian puasa. Nah, perintah puasa ini kapan munculnya? Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, maka setelah 2 tahun hijrah itu kemudian turunlah ayat yang mewajibkan puasa. Ayatnya apa? Kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu semuanya bertakwa. Kita dapat ambil pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, puasa Ramadan itu hukumnya fardu ain. Kemudian puasa Ramadan juga disyariatkan bertujuan untuk menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan puasa ini, di bulan suci Ramadan ini tentu ada keutamaan, keistimewaan dalam kita menjalankan puasa dan beramal soleh. Apa saja? Kita lihat. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Karena bulan penuh berkah, semua pintu-pintu surga dibuka. Artinya apa? Kita diharuskan untuk berbuat kebaikan, beramal soleh sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar kita bisa masuk ke dalam pintu surga itu. Ya. Kemudian juga pintu neraka itu ditutup. Artinya apa? Artinya kita diusahakan, ya, diharuskan untuk meminimalisir perbuatan-perbuatan yang berbau dosa dan maksiat. Jangan sampai kita terlena dan terjerumus terus-menerus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, sehingga kita
sudah berakhir bulan puasa bulan suci Ramadan ini menjadi orang yang rugi. Jangan sampai kita seperti itu ya. Maka di bulan suci Ramadan ini kita harus memaksimalkan perbuatan yang baik-baik, perbuatan amal soleh. Kemudian juga pada bulan suci Ramadan ini setan-setan dibelenggu. Artinya apa? Artinya puasa kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini murni dari diri pribadi kita, dari pribadi kita sendiri. Makanya itu kita harus berusaha untuk selalu meningkatkan ibadah kita, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi ya. Kemudian ada satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Artinya orang yang beribadah, yang beramal soleh di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu melebihi umur kebanyakan manusia ya pada zaman sekarang. Kalau zaman sekarang 63 itu sudah banyak Nabi Muhammad ya, banyak Nabi Muhammad 63. Kadang-kadang ada yang 70 dan sebagainya ya. Kadang-kadang belum 60 sudah meninggal. Nah, kalau orang yang beribadah pada malam itu, maka ibadahnya sama sekali umurnya itu semuanya ibadah semua isinya ya. Kalau dia menemui dalam malam Lailatul Qadar ini. Kemudian malam bulan suci Ramadan ini setiap hari ya, di bulan suci Ramadan ini setiap hari ada malaikat yang menyeru, yang berkata, menasihati siapa saja yang berbuat baik. Hei kalian yang berbuat baik, yang beramal soleh, ayo bergembiralah, nanti akan ada balasan. Dan kalian yang berbuat maksiat, agar menahan diri jangan berbuat maksiat. Itu setiap hari ya. Setiap hari malaikat menyeru seperti itu, berkata seperti itu. Lalu apa keutamaan dalam suci Ramadan yang lain? Yaitu amal di bulan suci Ramadan ini menutup dosa-dosa kecil kita antara setelah Ramadan yang telah lalu ya. Jadi puasa yang Ramadan yang telah lalu sampai puasa yang sekarang, dosa-dosa kita itu ditutup dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala berkat keagungan dan keutamaan bulan suci Ramadan. Nah, yaitu kita memohon kepada Allah untuk selalu bisa beribadah dan beramal soleh semaksimal mungkin ya, biar dosa-dosa kita lebur dan dibakar ya. Sebagaimana makna dari Ramadan itu adalah membakar dosa-dosa kita. Makanya kita harus berbuat amal soleh. Antara Ramadan yang satu dengan yang akan datang, dosa-dosa kita dihapus, dosa-dosa kecil ya. Kemudian juga menjadikan bulan suci Ramadan ini memintakan syafaat pertolongan. Kita minta pertolongan kepada Allah, banyak istighfar, banyak sholawat agar kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian juga ada nanti ya, bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini ada pintu di dalam surga itu, di surga namanya pintu Rayyan. Kalian yang puasa di bulan suci Ramadan, silakan masuk ke sini, masuk lewat pintu Rayyan. Nah, itu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan nanti masuk ke dalam surga akan lewat pintu Rayyan, yang namanya pintunya Rayyan ya. Nah, makanya Bapak tekankan sekali lagi, kita mari berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan ya. Karena di bulan suci Ramadan ini amalan sunnah diganjar menjadi wajib, amalan wajib dilipat-lipat gandakan sampai 700 kali lipat ya. Pokoknya semuanya amal-amal dilipat gandakan ya.
diamnya kita terhitung ya, tasbih. Diam dalam arti kita tidak dalam perbuatan maksiat. Diamnya kita untuk menahan dari segala hal yang tidak bermanfaat. Kemudian kata Allah, nafasnya, bau nafasnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada misik. Menurut Allah itu lebih harum daripada minyak misik, minyak wangi. Padahal kalau kita cium, nafas kita sangat tidak enak. Tetapi menurut Allah itu lebih harum daripada minyak wangi, minyak misik. Nah, makanya kita pergunakan bulan suci Ramadan ini untuk berbuat kebaikan ya, apalagi baca Quran ya, tadarus Al-Quran, sholat sunnah, bantu orang tua dan sebagainya ya. Jadi kita kalau menjadi orang yang mendapatkan rahmat dan mendapatkan ampunan dari Allah, maka kita pergunakan bulan Ramadan ini untuk ibadah dan mengoreksi diri kita sendiri agar menjadi lebih baik. Kalau kita di bulan suci Ramadan ini baik, insya Allah di bulan-bulan yang akan kita jalani kemudian hari pasti akan menjadi yang baik. Kalau bulan suci Ramadan ini kita tidak, ya biasa-biasa aja, tidak diperbaiki ibadahnya, tidak ya bermalas-malasan, apalagi ya itu nanti naudzubillah tsumma naudzubillah, nanti di bulan-bulan yang lainnya kita takutkan tidak membuahkan hasil yang bagus. Kita tanamkan di bulan suci Ramadan ini amal-amal yang baik, sehingga di bulan-bulan yang lainnya kita bisa beramal yang lebih baik lagi. Kalau sudah terbiasa di bulan beramal baik di bulan suci Ramadan, pasti di bulan-bulan yang lain kita terbiasa untuk beramal baik. Nah, itu sekelumit tentang bulan suci Ramadan. Yang berikut, ikuti kata hatimu. Jika galau, ya galau saja. Jangan pura-pura bahagia. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda di hari ini, dan puasa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi anak yang saleh dan salehah, dan selalu Allah memberikan kasih sayang kepada kita sehingga kita ketika keluar di bulan Ramadan menjadi orang yang suci dari dosa dan menjadi anak yang saleh dan salehah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.